Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Rahman adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di salah satu instansi pemerintah. Awalnya, ia dikenal sebagai pegawai yang jujur dan berdedikasi tinggi. Namun, gaji yang pas-pasan membuatnya merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus meningkat, terutama setelah ia menikahi Farida. Farida adalah wanita cantik yang gemar berbelanja dan tampil mewah, kebiasaan yang mulai memengaruhi gaya hidup Rahman. Setiap bulan, Rahman merasa kesulitan memenuhi permintaan Farida, yang seringkali meminta barang-barang mahal dan liburan keluar kota. Keinginan untuk memenuhi gaya hidup ini membuat Rahman mulai mencari celah di pekerjaannya. Suatu hari, seorang rekan kerja bernama Anton yang sudah berpengalaman dalam permainan kotor mendekati Rahman. Anton memperlihatkan cara memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Pada awalnya, Rahman ragu. Hatinya tidak tenang dan masih teringat akan sumpah jabatannya. Tetapi, Anton meyakinkan Rahman bahwa ini hanyalah bonus kecil untuk pegawai seperti mereka yang seharusnya layak mendapatkan lebih dari sekadar gaji. Akhirnya, Rahman menyerah pada bujukan Anton dan mulai terlibat dalam praktik suap dan korupsi. Pada mulanya, ia hanya menerima sejumlah kecil uang dari beberapa kontraktor yang membutuhkan tanda tangannya. Rahman berpikir bahwa apa yang dilakukannya hanyalah hal kecil dan tidak akan diketahui orang lain. Namun, semakin lama, jumlah uang yang diterimanya semakin besar. Kontraktor yang tadinya memberi sedikit, kini mulai menawarkan jumlah yang fantastis agar proyek-proyek mereka lancar tanpa hambatan. Dengan uang yang melimpah, Rahman mulai hidup semakin mewah. Ia dan Farida pindah ke rumah yang lebih besar dan membeli mobil baru. Farida pun semakin sering berbelanja barang-barang bermerek dan mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumah. Kebahagiaan yang semu itu terus berlangsung hingga Rahman merasa tak bisa lagi lepas dari lingkaran korupsi. Setiap hari, ada saja kontraktor yang menawarkan uang dalam jumlah besar untuk memuluskan proyek mereka. Kehidupan Rahman yang penuh kemewahan mulai mengubah pribadinya. Ia menjadi pribadi yang serakah dan tak puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Bahkan, ia mulai berencana untuk menambah sumber pendapatannya dengan memanfaatkan lebih banyak proyek pemerintah. Rahman juga semakin akrab dengan para pengusaha licik. Sering menghadiri pertemuan-pertemuan rahasia di restoran mahal, tempat ia merencanakan proyek-proyek curang bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, Rahman tak lagi merasa takut atau bersalah atas perbuatannya. Hatinya semakin keras, dan ia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah hak yang pantas ia dapatkan. Ia bahkan merasa dirinya lebih cerdas daripada rekan-rekan kerja lain yang tetap hidup sederhana dan mengikuti aturan. Farida juga tak lagi mengingatkannya untuk berhati-hati, malah semakin mendorongnya untuk terus memperkaya diri. Namun, seiring bertambahnya harta, Rahman mulai merasa ada kekosongan dalam dirinya. Meski memiliki segala hal yang diinginkan, hatinya tak pernah merasa tenang. Ia dan Farida bahkan seringkali terlibat pertengkaran kecil. Farida yang dulunya selalu tampak manis, kini sering menuntut lebih dan mengkritik Rahman setiap kali ada keinginannya yang tak terpenuhi. Suatu malam, dalam suasana hati yang gelisah, Rahman teringat akan masa mudanya yang taat beribadah. Ia teringat momen-momen saat masih sering pergi ke masjid dan hidup dengan hati yang damai. Di tengah kegelisahan itu, Rahman merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia terlintas keinginan untuk pergi umroh sebagai upaya menenangkan hatinya dan mencari pengampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Rahman merasa bahwa umroh mungkin bisa menjadi solusi untuk membersihkan dirinya dari segala dosa yang telah ia lakukan. Ia pun mengutarakan niat ini kepada Farida. Awalnya, Farida terkejut dan sedikit enggan karena ia merasa umroh akan membatasi kebebasannya dalam berbelanja. Namun, setelah diyakinkan oleh Rahman bahwa perjalanan ini juga akan diisi dengan belanja oleh-oleh di Tanah Suci, Farida akhirnya setuju. Setelah memutuskan untuk pergi umroh, Rahman mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Ia menggunakan sebagian uang haram yang dimilikinya untuk membiayai perjalanan tersebut, dengan harapan semua dosa akan terhapus setelah mereka kembali. Meskipun begitu, di dalam hatinya, ada keraguan kecil yang terus mengusik. Ia merasa ada yang tidak benar dengan rencana ini, tetapi ia mengabaikannya dan terus melanjutkan persiapan. Hari keberangkatan pun tiba. Rahman dan Farida berangkat ke bandara dengan pakaian serba putih, melambangkan kesucian niat mereka untuk beribadah. Namun, di dalam hatinya, Rahman masih merasakan gelisah yang tak tertahankan. Seolah ada peringatan yang mengingatkannya bahwa perjalanan ini tak akan semudah yang ia bayangkan. Tapi, ia tetap berusaha mengabaikan perasaan itu. Ketika tiba di bandara,
Rahman dan Farida duduk di ruang tunggu sambil menanti panggilan untuk naik ke pesawat. Di sana, Rahman mulai melihat banyak orang yang berdoa dan mengaji, berbeda dengan dirinya yang justru masih sibuk memikirkan hal-hal duniawi. Ia mulai merasa kecil di antara orang-orang yang tampak begitu ikhlas dalam niat ibadah mereka. Saat asyik merenung, Rahman tiba-tiba mendengar suara riuh di sekitar bandara. Orang-orang di ruang tunggu mulai berbisik dan berlari ketakutan. Rahman terkejut ketika melihat ke arah landasan, di mana seekor ular raksasa perlahan muncul dan mulai merayap ke arah pesawat yang hendak mereka naiki. Ular itu tampak mengerikan. Tubuhnya besar dan panjang, menimbulkan kepanikan di antara para penumpang. Rahman dan Farida tertegun. Mereka tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini bisa terjadi. Ular raksasa itu mulai melingkar di badan pesawat, seolah menunjukkan bahwa perjalanan mereka tidak akan dibiarkan mulus. Para petugas keamanan bandara pun tak berdaya menghadapi hewan sebesar itu, dan mereka hanya bisa melihat dengan ngeri. Dalam hati yang penuh rasa takut, Rahman mulai menyadari bahwa ini mungkin adalah tanda dari Tuhan. Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia mulai menangis, memohon ampun di dalam hati, menyadari bahwa harta yang dikumpulkan dari hasil haram telah menjadi bumerang bagi dirinya dan keluarganya. Farida, yang semula hanya bisa terdiam, kini mulai menangis di samping Rahman. Ia juga merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani selama ini penuh dosa dan tipu muslihat. Hati Farida yang tadinya keras mulai luluh, menyadari bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati hanyalah semu dan tak membawa ketenangan sedikitpun. Akhirnya, suara peringatan dari pihak bandara terdengar. Penerbangan mereka dibatalkan demi keselamatan para penumpang. Rahman dan Farida hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Ular raksasa yang melilit pesawat perlahan pergi, meninggalkan mereka dengan perasaan yang hampa. Rahman dan Farida berjalan pulang dengan hati yang penuh penyesalan. Di sepanjang perjalanan, mereka tak saling bicara, tetapi di dalam hati masing-masing, mereka berjanji untuk berubah dan meninggalkan segala cara yang tidak benar. Mereka menyadari bahwa azab yang terjadi hari ini adalah peringatan bagi mereka, bahwa uang haram tak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sejak kejadian itu, Rahman berhenti dari pekerjaannya dan mulai merintis usaha kecil dengan cara yang halal. Meskipun hidupnya tak lagi semewah dahulu, Rahman merasa lebih tenang dan damai. Ia dan Farida mulai hidup dengan sederhana, belajar menikmati berkah yang mereka terima dengan penuh rasa syukur. Pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa kekayaan yang sesungguhnya ada dalam hati yang bersih dan niat yang tulus. Pesan moral dari cerita ini mengingatkan kita bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan pernah membawa kebahagiaan dan ketenangan sejati. Meski kemewahan dan kekayaan mungkin tampak menggiurkan, tindakan yang melanggar etika dan hukum pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kekayaan sejati bukanlah tentang harta yang melimpah, melainkan tentang hati yang bersih, hidup yang sederhana, dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dengan cara yang jujur. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya introspeksi dan kesadaran untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang menyadari kesalahannya dan berusaha bertaubat, Tuhan memberikan kesempatan untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik. Azab yang dialami Rahman dan Farida menunjukkan bahwa ada batasan moral dan spiritual yang tak bisa dilanggar tanpa menghadapi akibatnya. Perjalanan spiritual yang benar hendaknya dilandasi dengan niat yang tulus, bukan sekadar untuk menutupi dosa atau memperbaiki citra. Keserakahan, kebanggaan, dan cinta terhadap kemewahan yang berlebihan adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidup seseorang jika tak diimbangi dengan kebijaksanaan dan hati yang ikhlas. Kisah Rahman dan Farida menegaskan bahwa kesederhanaan, kejujuran, dan keikhlasan adalah kunci menuju kebahagiaan yang sejati.